Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 4 Desember 2024, bertepatan dengan hari kedua dari Jumada al-Akhirah. Maka alhamdulillah Allah mengumpulkan kepada kami pribadi, saudara-saudara kita ahlu sunnah di Tangerang, dan mana pada kesempatan petang ini kita akan membahas kajian Islam yang temanya telah kalian ketahui, barakallahu fikum, tentang akibat salah merangkul teman ataupun the old friend, the best friend. Maka pembahasan kita, pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abi Daud, yang mana hadis ini sanadnya bertumpu kepada Zuhair ibnu Muhammad an Musa ibni Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan diriwayat ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, yang maknanya al-mar'u, seseorang itu agamanya tergantung dengan orang terdekatnya. Agama seseorang tergantung dengan the old friend and the best friend, teman kental, teman seia sekata. Maka hadis ini, sebelum kita mengambil fawaid bagaimana kedudukan hadis ini, maka manhaj kita manhaj al-muhadditsin di dalam pembahasan kajian-kajian dan seterusnya. Maka hadis ini tadi kita sebutkan dari jalan Zuhair ibnu Muhammad an Musa ibni Wardan an Abi Hurairah. Maka Musa ibnu Wardan dia rawi yang saduq hasanul hadis, dan Zuhair ibnu Muhammad rawi yang thiqah, dengan catatan jika murid-muridnya yang meriwayatkan dari selain negeri Syam. Maka di sini sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud, yang meriwayatkan dari dia adalah orang-orang Irak seperti Abu Daud atau Yalisi, Al-Basri dan yang lainnya. Maka sanadnya sanad yang hasan. Karena Musa ibnu Wardan tadi saduq, maka hadis ini dihukumi oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya, dan begitupun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Muhadditsul Yaman juga menghukumi hadis ini hasan, seperti di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini hadis yang hasan, maka hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah dan pendalilan dan diamalkan. Maka dengan mengetahui hadis ini bisa dijadikan hujjah, maka marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis ini. Maka dari hadis ini, faidahnya dari lafaz tadi al-mar'u, dan di riwayat Imam Ahmad ar-rajulu, bahwa agama seseorang itu ala dini khalilih, tergantung dengan agama the old friend, the best friend yang dia rangkul. Maka mudah sekali menghukumi seseorang dari segi manhaj, dari segi akidah. Jika dia duduk dengan Jama'atut Tabligh, maka akidahnya ya seperti itu. Jika dia merangkul dari orang-orang Asyuriyah, Roja dan sebagainya, maka manhajnya akan seperti itu. Dan begitupun jika dia merangkul dari kelompok Al-Haddadiyah
ataupun mereka yang mencela ahlu sunnah sebagai al-murji'ah, maka mereka akan duduk dengan orang-orang seperti ini, agamanya akan sama. Dan ini sesuai dengan pepatah ataupun qaulul Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa'u, bahwa burung-burung itu akan duduk di dahan-dahan pohon sesuai dengan marganya. Maka burung-burung Garuda Raja Wali tidak akan pernah duduk dengan burung-burung yang perusak, pengecut, penakut seperti burung-burung gagak. Bukan level. Dan begitupun burung-burung perkutut dan yang lainnya tidak akan pernah duduk dengan the hawk ataupun elang-elang yang sangat pemberani dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, faedah yang bisa kita ambil yang pertama dari hadis ini, al-mar'u ala dini khalilih. Di sini ada isyarah bahwa manusia tergantung kepada the old friend, teman kentalnya. Maka di sini menunjukkan bahwa asal dari kita manusia hidup di muka bumi ini, we are social people. Kita makhluk yang bersosial. Kita butuh kepada orang lain. Dan ini kenyataannya memang di dalam syariat Islam, Allah menginginkan bahwa kita semua sebagai hamba-hambanya yang melaksanakan peribadatan kepadanya, Allah menginginkan ada suatu syariah yang kita sesama hamba Allah ini saling bersimbiosis mutualisme untuk melaksanakan ibadah. For example, salat al-jamaah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, warka'u ma'ar raki'in. Maka rukuklah, salatlah bersama manusia yang lain untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka disyariatkan salat berjamaah harus companion, harus dalam keadaan dengan kelompok-kelompok yang lain, bukan kaum muslimin munfaridan ataupun dalam keadaan perseorangan. Maka warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maka di sini kalimat warka'u fi'lun amr yufidu bihi al-wujub di ilmil usul. Maka asal dari salat berjamaah yang mana dia itu tidak cukup dengan satu, membutuhkan kepada imam dan membutuhkan kepada makmum dan ada muadzin dan seterusnya. Maka di sini menunjukkan we are social people. Dari segi peribadatan kita butuh kepada yang lainnya. Maka oleh sebab itu, for the other example, contoh yang lainnya tentang permasalahan menuntut ilmu. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibn Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum maknanya the best of you. Sebaik-baiknya dari kalian wahai kaum muslimin. Yang bagaimana sebaik-baiknya kalian itu? Disebutkan dua tipe. Pertama, yang dia itu mempelajari Al-Quran, hadis seperti di majelis ini, para hadirin kita singkat. Dan yang kedua, wa'allamahu, dan orang yang mengajari. Maka di sini terjadi gayung bersambut, terjadi simbiosis mutualisme, di mana ada murid-murid yang belajar ataupun para hadirin yang belajar dan ada guru yang mengajar. Maka khairukum, sebaik-baiknya kalian, man ta'allamal Qur'an, ada yang belajar seperti para hadirin sekarang siap untuk menerima ilmu, bahkan mengabsorption ilmu. Dan kita pembicara ataupun ustadz pengajar-pengajar di sini memberikan relay ilmu yang diserap, diabsorpsi oleh para santri, oleh para hadirin. Maka di sini terjadi simbiosis mutualisme
Man ta'allamal Qur'an, siapa yang di majelis itu menuntut ilmu, wa 'allamahu, dan ada yang mengajari, merelay ilmu, maka kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kalian. Dari dua contoh ini saja menunjukkan bahwa syariat ini dibangun oleh Allah Jalla wa'ala agar kita saling bersimbiosis, mutualisme dari orang-orang yang sama beribadah kepada Allah. Karena hakikat kita diciptakan untuk beribadah, yang ma'ruf di surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah dijadikan oleh Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kita semuanya sibuk beribadah. Dan begitupun dalam keadaan sibuk beribadah ini diinginkan oleh Allah agar kita tidak sibuk mencela di antara kita, dan kita tidak sibuk untuk mencari aib dan borok saudara-saudara kita. Namun setiap person kita sibuk untuk mengumpulkan zad liyaumil ma'ad, untuk mengumpulkan pundi-pundi emas dari amal-amal soleh kita, tanpa melihat ke kanan dan ke kiri dari mendiskreditkan saudara-saudara kita atau menghancurkan nama baiknya dan seterusnya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi kita mengajarkan agar kita hidup di dunia sibuk beribadah dan juga menjalin hubungan baik sesama kaum muslimin yang sibuk beribadah, sama-sama beribadah kepada Allah. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih ini, yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Yang maknanya, janganlah kalian sesama kaum muslimin yang sama-sama diciptakan oleh Allah untuk beribadah, agar kalian saling mencari keburukan saudaranya, tajassus, memata-matai, menjadi the spy dari saudaranya. Apa yang diperbuat saudaranya langsung dikirim ke media sosial. Ustadz Fulan melaksanakan demikian dan demikian. Ustadz Fulan pada hari ini demikian dan demikian, mengisi kajian di tempat demikian dan demikian, dan seterusnya. Maka wakunu ibadallahi ikhwanan. Maka diperintah oleh Nabi kita, jadikanlah kalian sama-sama hamba Allah, sama-sama beribadah kepada Allah, yang mana ikhwanan. Apa i'rabnya ikhwanan di sini mansub? I'rabnya adalah hal. Maknanya dalam hal keadaan kalian itu bersaudara. Maka di sini kita menjadi mengetahui bahwa asal kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan di sini dari jin dan manusia yang banyak sekali dari kelompok ahlu sunnah, dari kelompok as-salafiyah, sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Maka please, di dalam hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadikanlah kalian beribadah kepada Allah dan kalian saling dalam keadaan bersimbiosis, mutualisme, ikhwanan, merajut cinta kasih sesama kalian untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah. Maka oleh sebab itu, bahkan di Al-Quran Allah menyebutkan perkara seperti ini, seperti di dalam Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, innama al-mu'minuna ikhwatun. Maka lafaz innama di ilmil balaghah, dari ilmu lughatil arabiyah, yufidul hasr. Makna yufidul hasr, membatasi, limited, yang maknanya ada penafian dan juga ada pengisbatan. For example, di dalam hadis yang ma'ruf, innamal a'malu binniyat. Apa maknanya? Penafian dan penetapan. Yufidul hasr di ilmil balaghah. Maksudnya innamal a'malu dinafikan, tidak ada amal-amal yang diterima illa binniyat, kecuali niat ikhlas kepada Allah. Ini contoh di hadis tadi yang mudah. Back to the ayat. Kembali kepada ayat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka sungguhnya yang namanya al-mu'minun,
maka mereka itu adalah ikhwatun. Maka bahasa Minangnya, the Muslimun are brothers. Bahasa Minang. Maka di sini yang namanya seorang Muslim, seorang yang truster, percaya kepada Allah, maka dia itu hidup bersaudara. Ini ayat asalnya kita ini seperti itu diperintah. Maka Nabi tadi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadikanlah kalian sama-sama beribadah kepada Allah saudara. Dan juga di dalam ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Maknanya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dulu, maka dia keras kepada orang-orang kafir. Namun ruhama, saling cinta kasih, bainahum, sesama kaum muslimin. Maka inilah hakikat dari kita ahlu sunnah as-salafiyah. Selama kita masih dalam koridor ahli sunnah, maka tidak ada tajassus di antara kita, tidak ada hasad, iri dan dengki di antara kita. Tetapi kunu ibadallahi ikhwanan, kita saling bersimbiosis mutualisme. Maka di ayat tadi disebutkan asyidda'u 'alal kufar, pedang-pedang kita diasah untuk kepada yang berada di luar koridor kita dari koridor Islam, kufar al-Yahud wan Nasara. Dan begitupun ruhama'u bainahum, kita menumpulkan samurai-samurai kita kepada saudara-saudara kita. Namun minal asaf, mereka kelompok al-Khawarij, al-Hadadiyah kebalik, atau ISIS kebalik. Justru mereka tumpul dan mandul kepada orang-orang kafir. Yes, bos. Namun kepada kaum muslimin, maka diasah pedang-pedang mereka saling berbunuhan, saling mencela dan seterusnya. Apalagi kepada pemimpin kaum muslimin dijatuhkan nama baiknya, didemo dan dikudeta. Seperti itu keadaan orang-orang selain dari ahlu sunnah, yang mana mereka masuk kepada the wrong path, dai-dai yang salah jalan, dari dai-dai khawarij dan yang lainnya. Maka kembali kepada permasalahan ayat-ayat yang kami sebutkan tadi, asal dari kita ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyah, maka dakwah kita diharapkan oleh Allah wa kunu ibadallahi ikhwanan, kata Nabi, jadilah kita menjadi saudara yang satu. Ditambah lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis yang muttafaqun alaih, innal mu'min lil mu'min kal bunyan summa yashuddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Seperti ini dimisalkan, bahwa sifat mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, seperti satu bangunan yang mana dia itu menguatkan satu di antara yang lainnya. Seperti ini Nabi memisalkan, fasyabaka Rasulullah SAW yadah, Nabi menempelkan tangannya di depan para sahabat, menunjukkan harus seperti ini. Maka jika tangan kanan kita yang kuat sendiri dan tangan kita yang kiri pun sendiri yang lemah, maka alhamdulillah kita mempunyai kekuatan. Namun di saat tangan kanan dan tangan kiri bersatu seperti ini dimisalkan oleh Nabi, maka ukhuwah kita semakin luas, semakin kuat, dan kecintaan kita semakin membaur. Maka bersatu kita teguh, bercerai nikah lagi, ya. Bercerai kita lumpuh. Alhasil, ini yang paling keras tertawanya nih, perlu dicurigai. Maka di sini barakallahu fikum, sekali lagi kita mengingatkan di hadis ini, al-mar'u ala dini khalili, bahwa seseorang itu tergantung agamanya kepada agama saudaranya, menunjukkan we are social people. Kita ini makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka oleh sebab itu jika kita masuk kepada ilmu psikologi, di sana ada orang-orang yang tawahud, orang-orang yang tidak mau bersosialisasi, hanya sendiri, apalagi dalam kegelapan. Maka mereka menyebutnya schizophrenia, penyakit kejiwaan, tidak mau tawahud, tidak mau dengan yang lain. Dinamakan di ilmu psikologi penyakit kejiwaan yang ananiyah bahasa Arabnya, ataupun egoisme, tidak mau dengan yang lain.
Dan di sini pun dakwah ahli sunnah, dan di sini pun akidah ahli sunnah dan manhaj ahli sunnah dalam permasalahan berdakwah kita ini selama sama-sama the right path, sama-sama dari orang-orang yang pathfinder mencari manhaj yang hak. Maka setelah kita mendapatkan manhaj yang hak, maka hormatilah dari ukhuwah yang ada pada kita. Hormatilah dari ustadz-ustadz kita, jangan didiskreditkan nama baiknya. Bahkan justru kita bergabung dan bergabung. Bahkan jika kita mempunyai lahan dakwah yang baru pun, maka dipikir untuk bergabung. Bukan untuk wah ini malah jadi saingan dan sebagainya, tidak ada. Tapi yang terpikir adalah untuk saling, semakin banyak jumlah kita dalam keadaan the right path, maka disitulah kita dalam keadaan bergabung. Maka ini makna dari hadis ini, almar'u ala dini khalilih, maka manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan gambarannya bagi orang yang meninggal. Orang yang meninggal, maka fardu kifayah, ada kaum muslimin yang hidup yang mengurusi jenazah. Maka tidak ada orang yang egois jika mati akan mengkafani dirinya dan memandikan dirinya, atau bahasa Jawanya glundung dewe. Maka dia akan menggelundungkan dirinya masuk ke lubang lahat dengan menggelundungkan dirinya, tidak ada. Tetapi butuh kepada the other people, butuh kepada orang lain yang hidup. Maka ini hakikat. Maka permasalahan ukhuwah al-islamiyah ya ibadallah adalah amrun syar'i. Seperti yang kami sebutkan tadi, tidak bisa ibadah salat berjamaah kecuali kita hidup bersosial dengan yang lain. Harus ada imam dan syarat-syarat imam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam kalian yang paling fasih, yang paling mengetahui qiraah dan yang lainnya. Itu untuk imam. Dan juga ada makmum, dan juga ada tempat. Maka butuh kepada simbiosis mutualisme. Dan begitu pun tempat kita berkumpul sekarang, ada pengajar dan ada santri dan hadirin, dan ada yang tutor ataupun mentoring yang memberikan kajian. Maka semuanya simbiosis mutualisme. Maka perlu diketahui permasalahan persaudaraan ini, karena pembahasan kita tentang permasalahan keburukan bagi mereka yang salah merangkul dari mencari the old friend. Maka tadi kami sebutkan kita ini adalah makhluk yang bersosial, dan di syariat Islam dianjurkan bahkan agar kita saling bersatu seperti hadis-hadis, dan bahkan dari amalan-amalan sholat berjamaah menuntut ilmu butuh kita saling bersimbiosis mutualisme. Maka di sini kita akan ringkas dari keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka tidak bisa terjalin seperti tadi ukhuwah Islamiyah sampai Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, kecuali di antara kita saling merasakan persaudaraan. Dan tidak bisa dikatakan asyidda alal kufar ruhama'u bainahum, di antara kaum muslimin itu saling merahmati, kecuali kita memupuk dengan saudara-saudara kita cinta kasih di antara kita. Maka untuk mempersingkat waktu, kita berikan keutamaan mereka orang-orang yang melaksanakan cinta kasih sesama saudaranya. Maka keutamaan ini kita bagi keutamaan in the world, di dunia. Dan yang kedua in hereafter, di hari akhirat, terutama di padang mahsyar. Dan yang ketiga in the paradise, ataupun di jannah, di surga. Maka keutamaan kita saling mencintai karena Allah ini in the world yang sekarang kita rasakan, penyebab Allah mencintai kita. Ini adalah keutamaan kita mencintai sesama kaum muslimin, sesama ahli sunnah. Apa balasannya? Allah akan mencintai kita. Mana dalilnya? Dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan di dalam hadis, inna rajulan yazuru akhahu fi baldatin ukhra, bahwa ada seseorang yang mana dia akan menziarahi saudaranya di other village, di tempat yang lain, di desa yang lain.
Fa arsalallahu ila madrajihi malakan. Maka Allah mengutus malaikat ke tempat dia mau berangkat. Di saat dia mau menaiki tunggangannya. Tentunya tunggangan dulu tidak ada Land Rover, tidak ada Lamborghini Aventador. Yang ada mungkin hanya sekedar unta ataupun keledai, himar, dangki dan sebagainya. Maka di saat membawa perbekalan mau naik kepada tunggangannya, turunlah malaikat tadi berupa manusia. Allah jadikan seperti itu. Untuk apa? Cross check apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Maka dikatakan, aina turid? Mau kemana kamu? Dikatakan, uridu azura akhi. Uridu an azura akhi fi qaryatin ukhra. Aku ingin menziarahi saudaraku di desa yang lain. Pertanyaan malaikat yang kedua setelah aina turid, hal indakum amwal tarubunaha? Apakah kamu menziarahi saudara kamu itu karena tender, karena bisnis, karena jual beli, atau karena arisan? Emangnya emak-emak? Al-muhim di sini, apakah karena ada perkara dunia yang menyebabkan kamu ini menziarahi saudara kamu? Dikatakan, wallah la azuru ashabi illa mahabbatan fillah, kecuali karena cinta kepada Allah. Inilah the point. This is the point. Maka akhirnya orang ini diketahui dia melaksanakan rihlah yang panjang untuk tujuan cinta kepada saudaranya karena Allah, ingin menziarahi saudaranya sesama akidah, sesama semanhaj, sesama the right path, jalan yang benar akidahnya dan manhajnya. Maka akhirnya apa kata malaikat ini? Kata malaikat ini Rasulullah, bahwa aku sesungguhnya adalah utusan Allah. Ubashiruka, aku memberikan kabar gembira kepada kamu. Innallaha ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwa sungguhnya Allah mencintai kamu dikarenakan kamu mencintai saudara kamu yang ada di negeri yang lain itu. Karena kamu menziarahinya karena Allah, maka Allah mencintai kamu. Dan itulah yang dilakukan oleh pembicara, di mana pembicara dari Dharmasraya Sumatera Barat yang datang kemarin ke Depok, ke Sawangan, dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan saudara-saudaranya ahli sunnah di Tangerang, itu karena cinta kepada Allah. Dan kami pun sebelum datang ke sini menelpon kepada Ustadz, bagaimana bisa kami datang ziarah dan seterusnya, menunjukkan, meminta izin untuk menziarahi. Dan Ustadz kita pun silahkan ziarah. Kemudian ditentukan hari untuk melihat wajah-wajah saudara kita yang kami cintai karena Allah. Maka keutamaan tadi di dunia, Allah menjadikan cinta kepada diri kita karena kita cinta kepada karyan. Maka jika Allah yang mencintai kita, siapa yang akan memutuskan cinta kasih kita dengan Allah? Siapa yang berani menghijabi cinta kasih kita kepada Allah? Never ever. Dan yang kedua, keutamaan di alamil barzah ataupun di arasatil qiyamah. Mana arasatil qiyamah, mulai manusia dibangkitkan sampai dihisab dan dibagikan rapor dan melewati as-sirat. Maka itu makna arasatil qiyamah. Maka di situ pula ada keutamaan orang-orang yang saling bersimbiosis, mutualisme. Maka di saat manusia dikumpulkan di mahsyar, maka manusia itu apakah dalam keadaan tentram, dalam keadaan mukayyif di bawah air conditioner, kemudian duduk seperti di kursi bos, dalam keadaan kipas dan mukayyif dan seterusnya? Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi seluruh manusia pada saat itu dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di padang mahsyar yang satu, mulai dari Adam alaihi salam sampai next generationnya, sampai kepada mereka yang hidup di zaman the doomsday,
di zaman the end of the world, di zaman al-haqqah, di zaman al-waqi'ah, di zaman hari kiamat, akan dikumpulkan semuanya fi sa'idin wahidin di mahsyar, dan keadaan mereka dalam keadaan bagaimana? Kepanasan, dalam keadaan dehydration, dalam keadaan peluh ini keluar dari tubuhnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tunna syamsu ala ru'usil khalaiq bin miqdari mil." Bahwa manusia pada saat itu dikumpulkan fi sa'idin wahid, dan mentari diturunkan dalam keadaan 1 mil saja. Berapa kilometer 1 mil? Silakan dijawab. Ini hitungan American style. Mereka ingin beda dari yang lain. Kita 1 kilo, mereka 1 miles. Berapa 1 mil? 1 kilo tambah 200. This 1 miles. Maka 1 mil saja. 1 mil hanya 1 kilo 200 meter. Itu gambarannya. Hakikatnya wallahu a'lam. Yang jelas di hadis seperti itu. Maka terbayang antum di Tangerang dan di Jakarta umumnya, maka antum keluar dari sholat duhur panas. Ya apa tidak? Maka panas dari mentari. Berapa jarak mentari sekarang ini? Dulu belajar di ilmu pengetahuan alam, 1400 triliun kilometer. Kata orang Betawi katanya. Karena siapa yang ukur? Lalu meterannya pakai apa? Al-muhim katanya seperti itu. Itu sudah kepanasan. Maka bagaimana dengan 1 miles? Hanya 1 mil saja. Maka disebutkan di hadis, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Maka seluruh manusia akan dehydration tergantung dari amalan-amalan dulu di dunia, dari jumlah keringat yang keluar. Faminhum man yakunu ala ka'bai, faminhum man yakunu ala haqawai, faminhum man yakunu ala udunai, faminhum man yuljimuhul araqu iljaman. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang sampai kepada lututnya, ada yang sampai kepada haqawai, pinggangnya, ada yang sampai kepada telinga, hidung, bahkan berenang-renang dari keringatnya agar need for oxygen. Maka di sini semua manusia dalam keadaan kepanasan. Kecuali pada saat itu di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sab'atun yuzilluhumullah yaumun la zilla illa zilluh. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kecuali mereka orang-orang 7 kelompok yang Allah lindungi, naungi. Naungi dari apa? Apakah Allah menciptakan pohon yang besar atau yang lainnya? Bukan. Tetapi datang di riwayat At-Tirmidzi fi dhilli arsyihi. Sanadnya sahih karena asalnya sanadnya fi sahihain dari Abi Hurairah, maka sahih juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan lafaz ini. Maka Allah melindungi mereka tahta arsy, di bawah dari arsy-Nya, dalam keadaan sejuk dan seterusnya. Maka siapa mereka dari 7? 7 itu banyak. Maka untuk ikhtisar agar waktu kita dipakai kepada pembahasan yang lain, kita ringkas satu saja kita sebut dari 7 yang menjadi poin. The point is rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang bersaudara, the old friend, teman kental, seia sekata, yang saling di antara keduanya ini bertemu karena Allah di majlis dan berpisah karena Allah, dan seterusnya bersiklus pertemuan karena Allah dan berpisah karena Allah. Ini disebutkan di dalam hadis dilindungi tahtal arsy. Ini pendalilan yang pertama, muttafaqun alaih tadi dari Abi Hurairah. Di sana tafarrada bihi Muslim, berkesendirian Imam Muslim. Namun meskipun berkesendirian Imam Muslim dari derajatnya lebih rendah dari muttafaqun alaih, namun lebih description, lebih gamblang, lebih detail. Disebutkan di dalam hadis ini, hadisun qudsi. Nabi meriwayatkan dari Allah Jalla wa Ala. Maka yaqulu ta'ala fil mahsyar, Allah berkata di padang mahsyar, aina
Al-mutahabbuna fi jalali udhilluhum yaumun la dhilla illa dhilli. Maka Allah menyeru di padang mahsyar, ainal mutahabbuna fi jalali. Mana dulu yang di dunia saling mencintai karena jalali, karena sifatku, maknanya karena aku, karena Allah. Yaumun udhilluhum yaumun udhilluhum yauman la dhilla illa dhilli. Maka pada hari itu atau hari ini aku akan menaungi mereka, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari naunganku. Siapa? Orang-orang yang merajut hubungan simbiosis mutualisme sesama kaum muslimin. Maka perlu diperhatikan, sesama kaum muslimin ini tidak mesti satu nasab, tidak mesti satu rahim, tidak mesti dengan saudara kita sedarah yang keluar dari perut ibunda atau rahim ibunda, tidak. Bahkan di antara kita bisa jadi kekuatan ukhuwah dikarenakan agama lebih kuat daripada persaudaraan. Iya apa tidak? Mana dalilnya? Berkata pepatah Arab, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Rubba akhin laka bisa jadi the old friend, the best friend, yang seia sekata, yang wahai saudaraku, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ridhoi, aku siap membantu. Ingin harta, silahkan. Ingin mobil untuk dakwah, kita punya 2, pakai 1. Ingin istri, kita carikan. Ini mesti masuk. Allah musta'an. Muskilah badan an-nisa al-afu minkum. Namun begitulah kenyataannya. Maka apa yang bisa kami bantu? Maka ini the old friend. Kata Arab mengatakan tadi rubba akhin laka, dan rubba guna yufidu taklil, karena rubba yufidu taksir wa yufidu taklil, memberikan faidah bersifat banyak dan bersifat less atau sedikit. Di sini bersifat less, sedikit. Rubba akhin laka, betapa sedikitnya dari the old friend yang sangat mencintai kamu, ternyata lam talidhu ummuk, dia tidak dikeluarkan dari rahim ibumu, namun dia seia sekata, lebih-lebih dari saudaramu. Maka kenyataannya seperti itu. Kita mempunyai saudara-saudara alhamdulillah, namun saudara-saudara kita yang qadarullah tidak beriltizam seperti kita, maka mereka hidup dengan dunia-dunianya, maka hubungan kita jauh. Bahkan ada yang membenci dari kita, menjauh dari kita, karena kita mungkin ditakuti dengan tampang yang jenggot panjang, dicela kambing, ataupun diangkat mata kaki, cingkrang, kebanjiran, bla bla bla, dan melihat istri kita yang like ninja, maka istri kita dipanggil ninja dan kita pakai imamah dipanggil Naruto mungkin. Karena biar tadi istrinya ninja, laki-lakinya Naruto, dan Naruto pakai imamah. Apa tidak? Khairun insyaallah. Alhasil, mungkin saudara kita menghina kita seperti itu dan jauh dari kita. Namun rubba akhin laka lam talidhu ummuk, bisa jadi the old friend seperti kita tidak mengenal dengan siapapun, namun Allah jadikan saya bersahabat dengan ustadz di sini dan dengan saudara yang lain, maka subhanallah tidak kita mengenal selama ini, bisa saling mengenal dikarenakan simbiosis mutualisme untuk tujuan Allah, menjalin cinta kasih karena Allah. Itulah yang kita inginkan di sini. Maka inilah keutamaan di hari akhirat. An-nidham kif, adan dulu kita. Tapi tidak adan. Tidak salat. Khalas, asli.